Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Nubatunis dengan NIM 18030300108, kelas C semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, saya akan membahas buku dari mata kuliah anti korupsi dengan judul Dinamika Mengambil Keputusan Moral. Kebijakan integrasi seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai berisiko, terpotensi negatif konsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbangkan kemungkinan mendapatkan tertangkap, yaitu ketantangan kontrol internal dan eksternal, dan memaksimalkan deteksi dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelembahan. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantuhan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali berekspresikan sebagai karakter, sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integratif, diasumsikan bahwa seorang akan melakukan berkonsultasi dengan nilai-nilai pribadinya dan akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Memang korupsi perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Yang berikut, memang korupsi perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Penelitian perilaku menangkan analisis biaya manfaat yang sangat rasional dan juga analisis pemahaman terbatas tentang moralitas sebagai ciri karakter. Sebagiannya caranya lebih bernuansa gambaran dinamika dan dibalik pilihan moral. Dalam sistem integratis yang berfungsi dengan baik, individu menggunakan kekuasaan direksional dengan kebijaksana, menilai secara adil, memimpin dengan memberi contoh, dan berbicara terhadap pelanggaran. Kenyataan tentu saja lebih menangkan bagaimana kebijakan integratis mendorong dan mendukung pilihan moral seperti itu. Yang berikut, pilihan moral. Siapa yang diperkirakan oleh pembuatan kebijakan saat merencanakan kebijakan integratis? Ambil jalan lain, siapa yang tidak etis? Jawabannya atas pertanyaan ini sangat penting dalam menegakkan integratis kebijakan warga. Wawasan perilaku membuat kasus untuk kebijakan integratif didasarkan pada pemahaman bahwa bahkan pembuatan keputusan yang termaksud baik, sedangkan gagal membuat pilihan etnis terbaik, dapat dikerjakan untuk mencegah kekurangan etika. Ini memahami siapa yang melakukan kesalahan di mana, di situasi seperti apa, yang sering menentukan jenis pencegahan yang digunakan. Namun pelanggaran tidak selalu merupakan keputusan yang disengaja atau tidak disengajakan berdasarkan niat buruk. Sebab sebaiknya pilihan moral adalah proses yang dinamis. Yang berikut, keseimbangan moral. Tindakan buruk sering kali menghasilkan keinginan di pihak individu untuk melakukan tindakan artikus atau pembersihan. Sebagainya, melakukan sesuatu yang baik dapat menghasilkan perasaan terbaik atas perilaku
atau egois. Proses keseimbangan moral ini seringkali tidak disadari. Untuk misalnya seseorang mungkin memberikan sumbangan untuk amal, menghilangkan perasaan bersama tanpa sepenuhnya diperoleh dalam suatu situasi dapat membuat seorang bertindak dengan cara moral dengan cara yang sama sekali berbeda. Misalnya, file individu mungkin memberikan tip yang baik besar saat makan malam karena mereka merasa bersalah karena mencuri makanan penutup. Rekan kerja dari tempat saat moral yang sebenarnya konsekuensi dari tindakan mereka. Orang mungkin merasa lebih bermoral karena bobot sebuah pengalaman, misalnya menahan rasa sakit atau diperlakukan tidak adil, dapat membuat orang lain merasa disensikan untuk menjadi egois. Yang berikut, saya pantas menerima atau bervariasi antara orang-orang dan lintas situasi dan keadaan. Oleh karena itu, lebih kebijakan integratif harus mengentahkan mayoritas direncana untuk mendukung dinamika yang mendorong pilihan etis. Yang kedua, meningkatkan titik acuh moral. Meningkatkan titik acuh moral menyebabkan orang untuk mengabadikan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi. Yang berikut, untung dari korupsi bisa jadi godaan. Tetap setia pada poin prevensi moral. Interaksi tersendiri tidak ada selalu mudah. Acting melawan kompas moral ini sering kali didorong oleh godaan perilaku yang terlibat memanfaatkan langsung yang mungkin tidak memenuhi tujuan jangka panjang pelanggaran tersebut untuk membeli yang berupa perhatian mungkin tidak mengakibatkan perasaan bersalah. Di situasi ini dapat dipahami sebagai suatu masalah pengendalian diri. Yang berikut peringatan moral, pesan kecil, efek kuat. Salah satu strategi langsung untuk mendorong perilaku etis dengan mengingatkan pengambilan keputusan standar moral. Penelitian telah menunjukkan bahwa pesan yang tidak mencolok dapat memiliki dampak yang mencolok. Di Australia merupakan praktis umum untuk membeli koran dari swadaya kota layanan di tempat umum. Surat kabar memiliki harga tetapi tidak ada kendali atas berapa banyak uang yang sebenarnya dimasukkan pelanggaran ke dalam kota. Saat mereka mengambil kertas, para peneliti dari Universitas Linz dan Wina melakukan percobaan lapangan pada kota penjualan kertas ini pada beberapa kasus. Ini penelitian lain menunjukkan efek berupa sebagai contoh siswa kurang menyontek ketika diingatkan tentang moral seperti 10 perintah sebelum pengikutan tes. Dimeksi dan Deal bekerja sama dengan pusat penelitian. Sama seperti pusat penelitian menerapkan wawasan perilaku terhadap kebijakan pendaftaran hadiah mereka untuk meningkatkan kepastian. SEP mengirimkan email pengingat kepada pegawai publik yang diminta untuk mendaftarkan penerimaan mereka hadiah. Yang berikut, mereka secara acak memvariasikan teks pesan. 5 jenis pengingat pesan telah dikirim. Yang pertama, hukum merupakan kewajiban hukum Anda untuk mendaftarkan hadiah yang diterima. Yang kedua, kejujuran. Kami mengakui kejujuran Anda sebagai pejabat baik. Anda diharuskan mendaftar hadiah tujuan kejujuran Anda. Yang berikut,
Tidak berapa menerima hadiah dapat membahayakan ketidakberpihak Anda saat Anda meminta sebuah hadiah daftaran. Yang berikut, sosial lebih dari 1.000 pendaftaran daftar per tahun dilakukan oleh kolega Anda melakukan sama. Yang terakhir, sanksi jika Anda menerima hadiah yang Anda tidak memberitahu kami orang yang lain mungkin. Yang berikut, objektivitas dalam ilusi. Objektivitas dalam konsistensi dalam penilaian diharapkan dari pejabat publik. Sayangnya mereka tidak selalu bisa diharapkan dari perbuatan keputusan manusia. Keduanya seringkali melakukan pilihan moral karena di mana pengambilan pihak moral sastra dibandingkan mayoritas cara-cara yang mana di penilaian manusia disesatkan bisa bawah sadar.